Sulawesi Utara, Prabowo Gibran unggul 75,33%. Di posisi kedua, selisih angka yang cukup jauh, Ganjar Mahfud 17,34% dan Amin 7,33%. Jumlah data yang sudah masuk 88,85%. Sementara di Sumatera Barat, jumlah data yang sudah masuk 79,40% atau nyaris 80%. Amin unggul dengan angka 56,48%. Di posisi kedua, Prabowo Gibran 39,47% dan Ganjar Mahfud selisih dengan angka yang cukup jauh yakni 4,05%. Di Sumatera Selatan, Prabowo Gibran unggul 69,9%. Di posisi kedua ada Amin 18,36% dan Ganjar Mahfud 11,73%. Data yang sudah masuk mencapai 79,52%, nyaris 80%. Sementara di Sumatera Utara, data yang sudah masuk mencapai 58,64%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 59,4%. Di posisi kedua ada Amin 28,22% dan Ganjar Mahfud 12,38%. Demikian informasi dalam Real Count kali ini. Itu tadi adalah data Real Count dari 38 provinsi di Indonesia dan masih akan terus kami update jumlahnya di tiap jamnya. Bagi Anda sedang menyaksikan live Real Count Pemilu 2024 bersama saya, Siska Mawaski. Kami akan menampilkan sejumlah berita terkait pemilu dan tentunya data terkini mengenai Real Count Pilpres 2024. Dan langsung saja kita ke berita pertama. Hasil hitung cepat atau Quick Count Pilpres 2024 menempatkan pasangan Prabowo Gibran berada di urutan teratas. Dari hasil Quick Count sejumlah lembaga survei, Prabowo Gibran unggul dengan rata-rata angka 58%. Merespons hasil ini, lembaga Center for Strategic and International Studies atau CSIS memprediksi kemenangan yang diraih dalam satu putaran. Ketua Departemen Politik dan Perubahan CSIS, Arya Fernandes, melalui keterangan resmi pada Rabu 21 Februari, menganalisa kemenangan Prabowo Gibran sudah terprediksi jika melihat tren elektabilitas yang terus melejit jelang pemilu 2024. Tak hanya memenangkan Pilpres, Arya menyebut torehan angka yang diraih Prabowo Gibran menjadi yang tertinggi dari angka kemenangan Capres-Cawapres era sebelumnya, termasuk Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 yang mendapatkan angka 55%. Adapun berdasarkan estimasi perolehan suara yang didapat berdasar dari Quick Count yang digelar CSIS bersama Ceres Network atau CN, suara untuk Prabowo Gibran nyaris memimpin di semua wilayah tanah air. Tidak tanggung-tanggung angka dukungan untuk paslon usungan Koalisi Indonesia Maju itu terpaut hingga puluhan persen dibanding paslon lainnya. Arya menyebut capaian itu telah memenuhi syarat kemenangan dalam Pilpres yang termuat dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pasangan Capres-Cawapres yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara di pemilu, sedikitnya 20% di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, maka dapat dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Terkait kemenangan Prabowo Gibran, Arya mengatakan dipengaruhi oleh sejumlah hal.
Satu di antaranya adalah angka split ticket voting yang terjadi pada pendukung Partai Koalisi Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Tanya itu kemenangan Prabowo Gibran juga mendapat pengaruh dari tim strategi kampanye yang menyasar platform TikTok serta keterlibatan influencer berpengaruh. Pihak TKN Prabowo Gibran mengklaim ada partai politik yang ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran kelak. Namun parpol itu disebut mengajukan aturan main sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid dalam keterangan pada Rabu 21 Februari kemarin. Nusron menyampaikan kondisi ini saat menanggapi pertanyaan mengenai perkembangan lobi politik Prabowo Gibran yang berencana mengajak parpol kubu 01 dan 03 untuk bergabung. Adapun mulanya Nusron menjelaskan bahwa situasi perpolitikan Indonesia sudah memasuki tahapan rekonsiliasi. Pasalnya komunikasi yang dikedepankan tak lagi dalam rangka suatu pertandingan. Nusron lantas mengajak semua pihak agar bisa bersatu dalam membangun bangsa. Ia kemudian menyinggung mengenai parpol yang mengajukan aturan main sendiri. Menurutnya, parpol tersebut harusnya mengikuti aturan main dari kubu Prabowo Gibran. Pasalnya, sebagai pihak yang diajak, harusnya tidak menentukan aturan main sendiri, melainkan mengikuti aturan yang sudah ada. Proses rekapitulasi suara dari KPU RI masih terus berjalan hingga kini. Data pada Kamis 22 Februari pukul 6 pagi menunjukkan bahwa Prabowo Gibran mendapatkan angka sebesar 58,88% atau 63.453.294 suara. Kemudian disusul pasangan Anies Caimin di posisi kedua dengan angka 24,09% atau 25.965.570 suara. Di posisi ketiga ada Ganjar Mahfud yang mendapatkan angka 17,03% atau 18.348.883 suara. Lalu bagaimana dengan perolehan angka para paslon di tiap provinsi? Berikut ini kami tampilkan datanya. Untuk Provinsi Aceh, jumlah data yang sudah masuk mencapai 73,03%. Di Provinsi Aceh ini, pasangan Amin unggul jauh dari dua paslon lainnya dengan angka 75,75%. Sementara di posisi kedua, ada Prabowo Gibran dengan angka 22,05% dan di posisi ketiga dengan selisih angka yang sangat jauh, ada Ganjar Mahfud 2,19%. Lalu beralih ke Bali, kondisinya berbanding terbalik. Untuk Bali, jumlah data yang sudah masuk mencapai 55,51%. Prabowo Gibran unggul 52,05%, kemudian selisihnya cukup dekat, ini Ganjar Mahfud 44,89%. Dan Amin dengan selisih yang sangat jauh 3,06%. Kita beralih ke Banten. Jumlah data yang sudah masuk mencapai 69,98%. Prabowo Gibran unggul 56,48%. Amin di posisi kedua 33,82% dan Ganjar Mahfud 9,70%. Kita ke Bengkulu, jumlah data yang sudah masuk mencapai 89,86% atau nyaris 90%. Prabowo Gibran unggul jauh dengan angka 70,31%, disusul Amin 18,10% dan Ganjar Mahfud 11,59%. Di daerah istimewa Yogyakarta atau DIY, jumlah data yang sudah masuk mencapai 78,21%. Prabowo Gibran masih unggul 50,98%, Ganjar Mahfud di posisi kedua 29,82%, dan Amin di posisi ketiga 19,20%.
Untuk wilayah DKI Jakarta, data yang sudah masuk 70,17%. Prabowo Gibran unggul tipis atas Amin 41,89%, sementara Amin 40,46%. Disusul Ganjar Mahfud 17,66%. Untuk wilayah Gorontalo, data yang sudah masuk 84,06%. Prabowo Gibran masih unggul 65,44%. Disusul Amin 29,11% dan Ganjar Mahfud sangat jauh selisihnya 5,45%. Kita ke Jambi, data yang sudah masuk mencapai 76,80%. Prabowo Gibran unggul 64,87%, disusul Amin 24,43% dan Ganjar Mahfud 10,7%. Kita beralih ke Jawa Barat, data yang sudah masuk 70,77%. Prabowo Gibran masih memimpin 58,33%, disusul Amin 31,80% dan Ganjar Mahfud 9,86%. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Di kandang banteng ini, Prabowo Gibran unggul 52,95%, disusul Ganjar Mahfud 34,39% dan Anies Muhaimin 12,66%. Data yang sudah masuk mencapai 88,21%. Dari Jawa Tengah kita bergeser ke Jawa Timur, data yang sudah masuk 82,76%. Prabowo Gibran masih unggul 66,7%, disusul Ganjar Mahfud 17,8% dan Amin 15,49%. Di Kalimantan Barat, data yang masuk mencapai 77,78%. Prabowo Gibran masih di atas, teratas dengan angka 60,62%, disusul Amin 23,10% dan di posisi ketiga Ganjar Mahfud 16,29%. Untuk Kalimantan Selatan, jumlah data yang sudah masuk 66,78%. Posisi teratas masih ditempati Prabowo Gibran dengan angka 57,02%. Amin di posisi kedua 36,48% dan Ganjar Mahfud dengan selisih angka yang cukup jauh yakni 6,49%. Di Kalimantan Tengah, data yang sudah masuk 72,75%. Prabowo Gibran unggul jauh dari dua paslon lain 72,1%. Di posisi kedua dengan selisih angka yang cukup signifikan Amin 17,09% dan Ganjar Mahfud 10,81%. Untuk Kalimantan Timur, data yang sudah masuk 64,64%. Prabowo Gibran dengan angka 69,18%. Kemudian di posisi kedua Amin 20,07% dan posisi ketiga Ganjar Mahfud 10,75%. Untuk Kalimantan Utara, data yang sudah masuk 72,94%. Di posisi pertama Prabowo Gibran 69,45%, disusul Amin 18,27% dan Ganjar Mahfud 12,28%. Kita beralih ke Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung tepatnya, data yang sudah masuk 82,58%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 60,15%, disusul Amin 22,15% dan Ganjar Mahfud 17,7%. Kita bergeser ke Kepulauan Riau, data yang sudah masuk 57,12%, Prabowo Gibran unggul 55,78%, disusul di posisi kedua Amin 32,59% dan Ganjar Mahfud 11,64%. Untuk Provinsi Lampung, data yang sudah masuk 87,93%, Prabowo Gibran di posisi pertama 69,59%. Kemudian di posisi kedua dan tiga selisihnya cukup tipis. Ganjar Mahfud 15,22% dan Amin juga di angka 15, selisihnya 0,19%. Kemudian Maluku, jumlah data yang sudah masuk 51,53%. Prabowo Gibran
unggul dengan angka 64,19%. Di posisi kedua ada Amin 18,79% dan Ganjar Mahfud 17,01%. Di Maluku Utara, data yang sudah masuk 54,77%. Prabowo Gibran masih teratas 60,84%. Di posisi kedua Anies Muhaimin 26,74% dan Ganjar Mahfud 12,42%. Di Nusa Tenggara Barat, data yang sudah masuk 78,10%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 66,62%, disusul Amin 25,74% dan Ganjar Mahfud dengan selisih cukup jauh 7,64%. Kita bergeser ke Nusa Tenggara Timur, data yang sudah masuk 67,47%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 61,22%, disusul Ganjar Mahfud 33,32%. Dan di posisi ketiga, angkanya cukup jauh, Anies Muhaimin 5,46%. Kita beralih ke Papua, data yang sudah masuk baru 29,40%. Prabowo Gibran masih unggul 58,22%, disusul Ganjar Mahfud 30,32% dan Amin 11,45%. Papua Barat, data yang sudah masuk 23,71%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 61,54%. Disusul di posisi kedua Ganjar Mahfud 27,36% dan Amin di posisi ketiga 11,1%. Untuk Papua Barat Daya, Prabowo Gibran teratas dengan angka 59,25% atau nyaris 60%. Di posisi ketiga Ganjar Mahfud 26,68% dan Amin 14,08%. Data yang sudah masuk mencapai 37,76%. Untuk Papua Pegunungan, data yang baru masuk baru 0,07%. Prabowo Gibran memimpin dengan angka 60,55%, disusul Amin 20% dan tipis selisihnya Ganjar Mahfud 19,45%. Di Papua Selatan, Prabowo kembali unggul 71,22%. Di posisi kedua, angkanya cukup signifikan, selisihnya Ganjar Mahfud 18,73%. Dan Amin di posisi ketiga 10,05%. Data yang sudah masuk 18,08%. Untuk Papua Tengah, jumlah data yang sudah masuk 4,64%. Prabowo Gibran masih teratas 61,4%, disusul Ganjar Mahfud 28,1% dan Amin 10,5%. Dari Pulau Papua kita beralih ke Pulau Sumatera. Jumlah data yang sudah masuk, tepatnya di Riau, 64,15%. Prabowo Gibran unggul 51,74%, disusul Amin 38,83%, dan Ganjar Mahfud di posisi ketiga 9,42%. Untuk Sulawesi Barat, data yang sudah masuk 84,64%. Prabowo Gibran unggul 64,71%. Di posisi kedua Amin 27,9% dan di posisi ketiga Ganjar Mahfud 7,4%. Untuk Sulawesi Selatan, data yang sudah masuk 76,67%. Prabowo Gibran 56,9%, Amin 38,17%, dan Ganjar Mahfud dengan selisih angka yang cukup jauh yakni 4,93% di posisi ketiga. Sementara di Sulawesi Tengah, data yang sudah masuk 74,74%. Prabowo Gibran masih memimpin 69,4%, disusul Amin 21,7% dan Ganjar Mahfud 8,9%. Di Sulawesi Tenggara, jumlah data yang sudah masuk 82,24%. Prabowo Gibran unggul 70,69%, disusul Amin 23,37% dan Ganjar Mahfud
5,95%. Di Sulawesi Utara, Prabowo Gibran unggul 75,33%. Di posisi kedua, selisih angka yang cukup jauh, Ganjar Mahfud 17,34% dan Amin 7,33%. Jumlah data yang sudah masuk 88,85%. Sementara di Sumatera Barat, jumlah data yang sudah masuk 79,40% atau nyaris 80%. Amin unggul dengan angka 56,48%. Di posisi kedua, Prabowo Gibran 39,47% dan Ganjar Mahfud selisih dengan angka yang cukup jauh yakni 4,05%. Di Sumatera Selatan, Prabowo Gibran unggul 69,9%. Di posisi kedua ada Amin 18,36% dan Ganjar Mahfud 11,73%. Data yang sudah masuk mencapai 79,52%, nyaris 80%. Sementara di Sumatera Utara, data yang sudah masuk mencapai 58,64%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 59,4%. Di posisi kedua ada Amin 28,22% dan Ganjar Mahfud 12,38%. Demikian informasi dalam Real Count kali ini. Itu tadi adalah data Real Count dari 38 provinsi di Indonesia dan masih akan terus kami update jumlahnya di tiap jamnya. Pagi Anda sedang menyaksikan live Real Count Pemilu 2024 bersama saya, Siska Mawaski. Kami akan menampilkan sejumlah berita terkait pemilu dan tentunya data terkini mengenai Real Count Pilpres 2024. Dan langsung saja kita ke berita pertama. Hasil hitung cepat atau Quick Count Pilpres 2024 menempatkan pasangan Prabowo Gibran berada di urutan teratas. Dari hasil Quick Count sejumlah lembaga survei, Prabowo Gibran unggul dengan rata-rata angka 58%. Merespons hasil ini, lembaga Center for Strategic and International Studies atau CSIS memprediksi kemenangan yang diraih dalam satu putaran. Ketua Departemen Politik dan Perubahan CSIS, Arya Fernandes, melalui keterangan resmi pada Rabu 21 Februari, menganalisa kemenangan Prabowo Gibran sudah terprediksi jika melihat tren elektabilitas yang terus melejit jelang pemilu 2024. Tak hanya memenangkan Pilpres, Arya menyebut torehan angka yang diraih Prabowo Gibran menjadi yang tertinggi dari angka kemenangan Capres-Cawapres era sebelumnya, termasuk Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 yang mendapatkan angka 55%. Adapun berdasarkan estimasi perolehan suara yang didapat berdasar dari Quick Count yang digelar CSIS bersama Ceres Network atau CN, suara untuk Prabowo Gibran nyaris memimpin di semua wilayah tanah air. Tidak tanggung-tanggung, angka dukungan untuk paslon usungan Koalisi Indonesia Maju itu terpaut hingga puluhan persen dibanding paslon lainnya. Arya menyebut capaian itu telah memenuhi syarat kemenangan dalam Pilpres yang termuat dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pasangan Capres-Cawapres yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara di pemilu, sedikitnya 20% di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, maka dapat dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Terkait kemenangan Prabowo Gibran, Arya mengatakan dipengaruhi oleh sejumlah hal. Satu di antaranya adalah angka split ticket voting yang terjadi pada pendukung partai koalisi Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Tanya itu kemenangan Prabowo Gibran juga mendapat pengaruh dari tim strategi kampanye yang menyasar platform TikTok serta keterlibatan influencer berpengaruh.
Pihak TKN Prabowo Gibran mengklaim ada partai politik yang ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran kelak. Namun parpol itu disebut mengajukan aturan main sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid dalam keterangan pada Rabu 21 Februari kemarin. Nusron menyampaikan kondisi ini saat menanggapi pertanyaan mengenai perkembangan lobi politik Prabowo Gibran yang berencana mengajak parpol kubu 01 dan 03 untuk bergabung. Adapun mulanya Nusron menjelaskan bahwa situasi perpolitikan Indonesia sudah memasuki tahapan rekonsiliasi. Pasalnya komunikasi yang dikedepankan tak lagi dalam rangka suatu pertandingan. Nusron lantas mengajak semua pihak agar bisa bersatu dalam membangun bangsa. Ia kemudian menyinggung mengenai parpol yang mengajukan aturan main sendiri. Menurutnya, parpol tersebut harusnya mengikuti aturan main dari kubu Prabowo Gibran. Pasalnya, sebagai pihak yang diajak, harusnya tidak menentukan aturan main sendiri, melainkan mengikuti aturan yang sudah ada. Proses rekapitulasi suara dari KPU RI masih terus berjalan hingga kini. Data pada Kamis 22 Februari pukul 6 pagi menunjukkan bahwa Prabowo Gibran mendapatkan angka sebesar 58,88% atau 63.453.294 suara. Kemudian disusul pasangan Anies Caimin di posisi kedua dengan angka 24,09% atau 25.965.570 suara. Di posisi ketiga ada Ganjar Mahfud yang mendapatkan angka 17,03% atau 18.348.883 suara. Lalu bagaimana dengan perolehan angka para paslon di tiap provinsi? Berikut ini kami tampilkan datanya. Untuk Provinsi Aceh, jumlah data yang sudah masuk mencapai 73,03%. Di Provinsi Aceh ini, pasangan Amin unggul jauh dari dua paslon lainnya dengan angka 75,75%. Sementara di posisi kedua, ada Prabowo Gibran dengan angka 22,05% dan di posisi ketiga dengan selisih angka yang sangat jauh, ada Ganjar Mahfud 2,19%. Lalu beralih ke Bali, kondisinya berbanding terbalik. Untuk Bali, jumlah data yang sudah masuk mencapai 55,51%. Prabowo Gibran unggul 52,05%, kemudian selisihnya cukup dekat, yakni Ganjar Mahfud 44,89%. Dan Amin dengan selisih yang sangat jauh 3,06%. Kita beralih ke Banten. Jumlah data yang sudah masuk mencapai 69,98%. Prabowo Gibran unggul 56,48%. Amin di posisi kedua 33,82% dan Ganjar Mahfud 9,70%. Kita ke Bengkulu, jumlah data yang sudah masuk mencapai 89,86% atau nyaris 90%. Prabowo Gibran unggul jauh dengan angka 70,31%, disusul Amin 18,10% dan Ganjar Mahfud 11,59%. Di daerah istimewa Yogyakarta atau DIY, jumlah data yang sudah masuk mencapai 78,21%. Prabowo Gibran masih unggul 50,98%, Ganjar Mahfud di posisi kedua 29,82%, dan Amin di posisi ketiga 19,20%. Untuk wilayah DKI Jakarta, data yang sudah masuk 70,17%. Prabowo Gibran unggul tipis atas Amin 41,89%, sementara Amin 40,46%. Disusul Ganjar Mahfud 17,66%. Untuk wilayah Gorontalo, data yang sudah masuk 84,06%. Prabowo Gibran masih unggul 65,44%, disusul Amin 29,11% dan Ganjar Mahfud sangat jauh selisihnya 5,45%. Kita ke Jambi,
Data yang sudah masuk mencapai 76,80%. Prabowo Gibran unggul 64,87%, disusul Amin 24,43% dan Ganjar Mahfud 10,7%. Kita beralih ke Jawa Barat, data yang sudah masuk 70,77%. Prabowo Gibran masih memimpin 58,33%, disusul Amin 31,80% dan Ganjar Mahfud 9,86%. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Di kandang banteng ini, Prabowo Gibran unggul 52,95%, disusul Ganjar Mahfud 34,39% dan Anies Muhaimin 12,66%. Data yang sudah masuk mencapai 88,21%. Dari Jawa Tengah kita bergeser ke Jawa Timur, data yang sudah masuk 82,76%. Prabowo Gibran masih unggul 66,7%, disusul Ganjar Mahfud 17,8% dan Amin 15,49%. Di Kalimantan Barat, data yang masuk mencapai 77,78%. Prabowo Gibran masih di atas, teratas dengan angka 60,62%, disusul Amin 23,10% dan di posisi ketiga Ganjar Mahfud 16,29%. Untuk Kalimantan Selatan, jumlah data yang sudah masuk 66,78%. Posisi teratas masih ditempati Prabowo Gibran dengan angka 57,02%. Amin di posisi kedua 36,48% dan Ganjar Mahfud dengan selisih angka yang cukup jauh yakni 6,49%. Di Kalimantan Tengah, data yang sudah masuk 72,75%. Prabowo Gibran unggul jauh dari dua paslon lain 72,1%. Di posisi kedua dengan selisih angka yang cukup signifikan, Amin 17,09% dan Ganjar Mahfud 10,81%. Untuk Kalimantan Timur, data yang sudah masuk 64,64%. Prabowo Gibran dengan angka 69,18%. Kemudian di posisi kedua Amin 20,07% dan posisi ketiga Ganjar Mahfud 10,75%. Untuk Kalimantan Utara, data yang sudah masuk 72,94%. Di posisi pertama, Prabowo Gibran 69,45%, disusul Amin 18,27% dan Ganjar Mahfud 12,28%. Kita beralih ke Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung tepatnya, data yang sudah masuk 82,58%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 60,15%, disusul Amin 22,15% dan Ganjar Mahfud 17,7%. Kita bergeser ke Kepulauan Riau, data yang sudah masuk 57,12%, Prabowo Gibran unggul 55,78%, disusul di posisi kedua Amin 32,59% dan Ganjar Mahfud 11,64%. Untuk Provinsi Lampung, data yang sudah masuk 87,93%, Prabowo Gibran di posisi pertama 69,59%. Kemudian di posisi kedua dan tiga selisihnya cukup tipis. Ganjar Mahfud 15,22% dan Amin juga di angka 15, selisihnya 0,19%. Kemudian Maluku, jumlah data yang sudah masuk 51,53%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 64,19%. Di posisi kedua ada Amin 18,79% dan Ganjar Mahfud 17,01%. Di Maluku Utara, data yang sudah masuk 54,77%. Prabowo Gibran masih teratas 60,84%. Di posisi kedua Anies Muhaimin 26,74% dan Ganjar Mahfud 12,42%. Di Nusa Tenggara Barat,
data yang sudah masuk 78,10%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 66,62%. Disusul Amin 25,74% dan Ganjar Mahfud dengan selisih cukup jauh 7,64%. Kita bergeser ke Nusa Tenggara Timur, data yang sudah masuk 67,47%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 61,22%, disusul Ganjar Mahfud 33,32%, dan di posisi ketiga angkanya cukup jauh, Anies Mohaimin 5,46%. Kita beralih ke Papua, data yang sudah masuk baru 29,40%. Prabowo Gibran masih unggul 58,22%. Disusul Ganjar Mahfud 30,32% dan Amin 11,45%. Papua Barat, data yang sudah masuk 23,71%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 61,54%. Disusul di posisi kedua Ganjar Mahfud 27,36% dan Amin di posisi ketiga 11,1%. Untuk Papua Barat Daya, Prabowo Gibran teratas dengan angka 59,25% atau nyaris 60%. Di posisi ketiga Ganjar Mahfud 26,68% dan Amin 14,08%. Data yang sudah masuk mencapai 37,76%. Untuk Papua Pegunungan, data yang baru masuk baru 0,07%. Prabowo Gibran memimpin dengan angka 60,55%, disusul Amin 20%, dan tipis selisihnya Ganjar Mahfud 19,45%. Di Papua Selatan, Prabowo kembali unggul 71,22%. Di posisi kedua, angkanya cukup signifikan, selisihnya Ganjar Mahfud 18,73%, dan Amin di posisi ketiga 10,05%. Data yang sudah masuk 18,08%. Untuk Papua Tengah, jumlah data yang sudah masuk 4,64%. Prabowo Gibran masih teratas 61,4%, disusul Ganjar Mahfud 28,1% dan Amin 10,5%. Dari Pulau Papua kita beralih ke Pulau Sumatera. Jumlah data yang sudah masuk, tepatnya di Riau, 64,15%. Prabowo Gibran unggul 51,74%, disusul Amin 38,83%, dan Ganjar Mahfud di posisi ketiga 9,42%. Untuk Sulawesi Barat, data yang sudah masuk 84,64%. Prabowo Gibran unggul 64,71%. Di posisi kedua Amin 27,9% dan di posisi ketiga Ganjar Mahfud 7,4%. Untuk Sulawesi Selatan, data yang sudah masuk 76,67%. Prabowo Gibran 56,9%, Amin 38,17%, dan Ganjar Mahfud dengan selisih angka yang cukup jauh yakni 4,93% di posisi ketiga. Sementara di Sulawesi Tengah, data yang sudah masuk 74,74%. Prabowo Gibran masih memimpin 69,4%, disusul Amin 21,7% dan Ganjar Mahfud 8,9%. Di Sulawesi Tenggara, jumlah data yang sudah masuk 82,24%. Prabowo Gibran unggul 70,69%, disusul Amin 23,37% dan Ganjar Mahfud 5,95%. Di Sulawesi Utara, Prabowo Gibran unggul 75,33%. Di posisi kedua, selisih angka yang cukup jauh, Ganjar Mahfud 17,34% dan Amin 7,33%. Jumlah data yang sudah masuk 88,85%. Sementara di Sumatera Barat, jumlah data yang sudah masuk 79,40% atau nyaris 80%. Amin unggul
dengan angka 56,48%. Di posisi kedua, Prabowo Gibran 39,47%, dan Ganjar Mahfud selisih dengan angka yang cukup jauh, yakni 4,05%. Di Sumatera Selatan, Prabowo Gibran unggul 69,9%. Di posisi kedua ada Amin 18,36% dan Ganjar Mahfud 11,73%. Data yang sudah masuk mencapai 79,52%, nyaris 80%. Sementara di Sumatera Utara, data yang sudah masuk mencapai 58,64%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 59,4%. Di posisi kedua ada Amin 28,22% dan Ganjar Mahfud 12,38%. Demikian informasi dalam Real Count kali ini. Itu tadi adalah data Real Count dari 38 provinsi di Indonesia dan masih akan terus kami update jumlahnya di tiap jamnya. Bagi Anda sedang menyaksikan live Real Count Pemilu 2024 bersama saya, Siska Mawaski. Kami akan menampilkan sejumlah berita terkait pemilu dan tentunya data terkini mengenai Real Count Pilpres 2024. Dan langsung saja kita ke berita pertama. Hasil hitung cepat atau Quick Count Pilpres 2024 menempatkan pasangan Prabowo Gibran berada di urutan teratas. Dari hasil Quick Count sejumlah lembaga survei, Prabowo Gibran unggul dengan rata-rata angka 58%. Merespons hasil ini, lembaga Center for Strategic and International Studies atau CSIS memprediksi kemenangan yang diraih dalam satu putaran. Ketua Departemen Politik dan Perubahan CSIS, Arya Fernandes, melalui keterangan resmi pada Rabu 21 Februari, menganalisa kemenangan Prabowo Gibran sudah terprediksi jika melihat tren elektabilitas yang terus melejit jelang pemilu 2024. Tak hanya memenangkan Pilpres, Arya menyebut torehan angka yang diraih Prabowo Gibran menjadi yang tertinggi dari angka kemenangan Capres-Cawapres era sebelumnya, termasuk Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 yang mendapatkan angka 55%. Adapun berdasarkan estimasi perolehan suara yang didapat berdasar dari Quick Count yang digelar CSIS bersama Ceres Network atau CN, suara untuk Prabowo Gibran nyaris memimpin di semua wilayah tanah air. Tidak tanggung-tanggung, angka dukungan untuk paslon usungan Koalisi Indonesia Maju itu terpaut hingga puluhan persen dibanding paslon lainnya. Arya menyebut capaian itu telah memenuhi syarat kemenangan dalam Pilpres yang termuat dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pasangan Capres-Cawapres yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara di pemilu, sedikitnya 20% di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, maka dapat dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Terkait kemenangan Prabowo Gibran, Arya mengatakan dipengaruhi oleh sejumlah hal. Satu di antaranya adalah angka split ticket voting yang terjadi pada pendukung partai koalisi Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Tanya itu kemenangan Prabowo Gibran juga mendapat pengaruh dari tim strategi kampanye yang menyasar platform TikTok serta keterlibatan influencer berpengaruh. Pihak TKN Prabowo Gibran mengklaim ada partai politik yang ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran kelak. Namun parpol itu disebut mengajukan aturan main sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid dalam keterangan pada Rabu 21 Februari kemarin. Nusron menyampaikan kondisi ini saat menanggapi pertanyaan mengenai perkembangan lobi politik Prabowo Gibran yang berencana mengajak parpol kubu 01 dan 03 untuk bergabung. Adapun mulanya Nusron menjelaskan bahwa situasi perpolitikan Indonesia sudah memasuki tahapan rekonsiliasi. Pasalnya komunikasi yang dikedepankan tak lagi dalam rangka suatu pertandingan,
Nusron lantas mengajak semua pihak agar bisa bersatu dalam membangun bangsa. Ia kemudian menyinggung mengenai parpol yang mengajukan aturan main sendiri. Menurutnya, parpol tersebut harusnya mengikuti aturan main dari kubu Prabowo Gibran. Pasalnya, sebagai pihak yang diajak, harusnya tidak menentukan aturan main sendiri, melainkan mengikuti aturan yang sudah ada. Proses rekapitulasi suara dari KPU RI masih terus berjalan hingga kini. Data pada Kamis 22 Februari pukul 6 pagi menunjukkan bahwa Prabowo Gibran mendapatkan angka sebesar 58,88% atau 63.453.294 suara. Kemudian disusul pasangan Anies Caimin di posisi kedua dengan angka 24,09% atau 25.965.570 suara. Di posisi ketiga ada Ganjar Mahfud yang mendapatkan angka 17,03% atau 18.348.883 suara. Lalu bagaimana dengan perolehan angka para paslon di tiap provinsi? Berikut ini kami tampilkan datanya. Untuk Provinsi Aceh, jumlah data yang sudah masuk mencapai 73,03%. Di Provinsi Aceh ini, pasangan Amin unggul jauh dari dua paslon lainnya dengan angka 75,75%. Sementara di posisi kedua, ada Prabowo Gibran dengan angka 22,05% dan di posisi ketiga dengan selisih angka yang sangat jauh, ada Ganjar Mahfud 2,19%. Lalu beralih ke Bali, kondisinya berbanding terbalik. Untuk Bali, jumlah data yang sudah masuk mencapai 55,51%. Prabowo Gibran unggul 52,05%, kemudian selisihnya cukup dekat, yakni Ganjar Mahfud 44,89%. Dan Amin dengan selisih yang sangat jauh 3,06%. Kita beralih ke Banten. Jumlah data yang sudah masuk mencapai 69,98%. Prabowo Gibran unggul 56,48%. Amin di posisi kedua 33,82% dan Ganjar Mahfud 9,70%. Kita ke Bengkulu, jumlah data yang sudah masuk mencapai 89,86% atau nyaris 90%. Prabowo Gibran unggul jauh dengan angka 70,31%, disusul Amin 18,10% dan Ganjar Mahfud 11,59%. Di daerah istimewa Yogyakarta atau DIY, jumlah data yang sudah masuk mencapai 78,21%. Prabowo Gibran masih unggul 50,98%, Ganjar Mahfud di posisi kedua 29,82%, dan Amin di posisi ketiga 19,20%. Untuk wilayah DKI Jakarta, data yang sudah masuk 70,17%. Prabowo Gibran unggul tipis atas Amin 41,89%, sementara Amin 40,46%. Disusul Ganjar Mahfud 17,66%. Untuk wilayah Gorontalo, data yang sudah masuk 84,06%. Prabowo Gibran masih unggul 65,44%. Disusul Amin 29,11% dan Ganjar Mahfud sangat jauh selisihnya 5,45%. Kita ke Jambi, data yang sudah masuk mencapai 76,80%. Prabowo Gibran unggul 64,87%, disusul Amin 24,43% dan Ganjar Mahfud 10,7%. Kita beralih ke Jawa Barat, data yang sudah masuk 70,77%. Prabowo Gibran masih memimpin 58,33%, disusul Amin 31,80% dan Ganjar Mahfud 9,86%. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Di kandang banteng ini, Prabowo Gibran unggul 52,95%, disusul
Ganjar Mahfud 34,39% dan Anies Muhaimin 12,66%. Data yang sudah masuk mencapai 88,21%. Dari Jawa Tengah kita bergeser ke Jawa Timur, data yang sudah masuk 82,76%. Prabowo Gibran masih unggul 66,7%, disusul Ganjar Mahfud 17,8% dan Amin 15,49%. Di Kalimantan Barat, data yang masuk mencapai 77,78%. Prabowo Gibran masih di atas, teratas dengan angka 60,62%, disusul Amin 23,10% dan di posisi ketiga Ganjar Mahfud 16,29%. Untuk Kalimantan Selatan, jumlah data yang sudah masuk 66,78%. Posisi teratas masih ditempati Prabowo Gibran dengan angka 57,02%. Amin di posisi kedua 36,48% dan Ganjar Mahfud dengan selisih angka yang cukup jauh yakni 6,49%. Di Kalimantan Tengah, data yang sudah masuk 72,75%. Prabowo Gibran unggul jauh dari dua paslon lain 72,1%. Di posisi kedua dengan selisih angka yang cukup signifikan Amin 17,09% dan Ganjar Mahfud 10,81%. Untuk Kalimantan Timur, data yang sudah masuk 64,64%. Prabowo Gibran dengan angka 69,18%. Kemudian di posisi kedua Amin 20,07% dan posisi ketiga Ganjar Mahfud 10,75%. Untuk Kalimantan Utara, data yang sudah masuk 72,94%. Di posisi pertama Prabowo Gibran 69,45%, disusul Amin 18,27% dan Ganjar Mahfud 12,28%. Kita beralih ke Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung tepatnya, data yang sudah masuk 82,58%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 60,15%, disusul Amin 22,15% dan Ganjar Mahfud 17,7%. Kita bergeser ke Kepulauan Riau, data yang sudah masuk 57,12%, Prabowo Gibran unggul 55,78%, disusul di posisi kedua Amin 32,59% dan Ganjar Mahfud 11,64%. Untuk Provinsi Lampung, data yang sudah masuk 87,93%, Prabowo Gibran di posisi pertama 69,59%. Kemudian di posisi kedua dan tiga selisihnya cukup tipis. Ganjar Mahfud 15,22% dan Amin juga di angka 15, selisihnya 0,19%. Kemudian Maluku, jumlah data yang sudah masuk 51,53%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 64,19%. Di posisi kedua ada Amin 18,79% dan Ganjar Mahfud 17,01%. Di Maluku Utara, data yang sudah masuk 54,77%. Prabowo Gibran masih teratas 60,84%. Di posisi kedua Anies Muhaimin 26,74% dan Ganjar Mahfud 12,42%. Di Nusa Tenggara Barat, data yang sudah masuk 78,10%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 66,62%, disusul Amin 25,74% dan Ganjar Mahfud dengan selisih cukup jauh 7,64%. Kita bergeser ke Nusa Tenggara Timur, data yang sudah masuk 67,47%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 61,22%, disusul Ganjar Mahfud 33,32%, dan di posisi ketiga angkanya cukup jauh, Anies Muhaimin 5,46%. Kita beralih ke Papua, data yang
sudah masuk baru 29,40%. Prabowo Gibran masih unggul 58,22%. Disusul Ganjar Mahfud 30,32% dan Amin 11,45%. Papua Barat, data yang sudah masuk 23,71%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 61,54%. Disusul di posisi kedua Ganjar Mahfud 27,36% dan Amin di posisi ketiga 11,1%. Untuk Papua Barat Daya, Prabowo Gibran teratas dengan angka 59,25% atau nyaris 60%. Di posisi ketiga Ganjar Mahfud 26,68% dan Amin 14,08%. Data yang sudah masuk mencapai 37,76%. Untuk Papua Pegunungan, data yang baru masuk baru 0,07%. Prabowo Gibran memimpin dengan angka 60,55%, disusul Amin 20% dan tipis selisihnya Ganjar Mahfud 19,45%. Di Papua Selatan, Prabowo kembali unggul 71,22%. Di posisi kedua, angkanya cukup signifikan, selisihnya Ganjar Mahfud 18,73%. Dan Amin di posisi ketiga 10,05%. Data yang sudah masuk 18,08%. Untuk Papua Tengah, jumlah data yang sudah masuk 4,64%. Prabowo Gibran masih teratas 61,4%. Disusul Ganjar Mahfud 28,1% dan Amin 10,5%. Dari Pulau Papua kita beralih ke Pulau Sumatera. Jumlah data yang sudah masuk, tepatnya di Riau, 64,15%. Prabowo Gibran unggul 51,74%, disusul Amin 38,83%, dan Ganjar Mahfud di posisi ketiga 9,42%. Untuk Sulawesi Barat, data yang sudah masuk 84,64%. Prabowo Gibran unggul 64,71%. Di posisi kedua Amin 27,9% dan di posisi ketiga Ganjar Mahfud 7,4%. Untuk Sulawesi Selatan, data yang sudah masuk 76,67%. Prabowo Gibran 56,9%, Amin 38,17%, dan Ganjar Mahfud dengan selisih angka yang cukup jauh yakni 4,93% di posisi ketiga. Sementara di Sulawesi Tengah, data yang sudah masuk 74,74%. Prabowo Gibran masih memimpin 69,4%. Disusul Amin 21,7% dan Ganjar Mahfud 8,9%. Di Sulawesi Tenggara, jumlah data yang sudah masuk 82,24%. Prabowo Gibran unggul 70,69%. Disusul Amin 23,37% dan Ganjar Mahfud 5,95%. Di Sulawesi Utara, Prabowo Gibran unggul 75,33%. Di posisi kedua, selisih angka yang cukup jauh, Ganjar Mahfud 17,34% dan Amin 7,33%. Jumlah data yang sudah masuk 88,85%. Sementara di Sumatera Barat, jumlah data yang sudah masuk 79,40% atau nyaris 80%. Amin unggul dengan angka 56,48%. Di posisi kedua, Prabowo Gibran 39,47% dan Ganjar Mahfud selisih dengan angka yang cukup jauh yakni 4,05%. Di Sumatera Selatan, Prabowo Gibran unggul 69,9%. Di posisi kedua ada Amin 18,36% dan Ganjar Mahfud 11,73%. Data yang sudah masuk mencapai 79,52%, nyaris 80%. Sementara di Sumatera Utara, data yang sudah masuk mencapai 58,64%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 59,4%.
Di posisi kedua ada Amin 28,22% dan Ganjar Mahfud 12,38%. Demikian informasi dalam Real Count kali ini. Itu tadi adalah data Real Count dari 38 provinsi di Indonesia dan masih akan terus kami update jumlahnya di tiap jamnya. Pagi Anda sedang menyaksikan live Real Count Pemilu 2024 bersama saya, Siska Mawaski. Kami akan menampilkan sejumlah berita terkait pemilu dan tentunya data terkini mengenai Real Count Pilpres 2024. Dan langsung saja kita ke berita pertama. Hasil hitung cepat atau Quick Count Pilpres 2024 menempatkan pasangan Prabowo Gibran berada di urutan teratas. Dari hasil Quick Count sejumlah lembaga survei, Prabowo Gibran unggul dengan rata-rata angka 58%. Merespons hasil ini, lembaga Center for Strategic and International Studies atau CSIS memprediksi kemenangan yang diraih dalam satu putaran. Ketua Departemen Politik dan Perubahan CSIS, Arya Fernandes, melalui keterangan resmi pada Rabu 21 Februari, menganalisa kemenangan Prabowo Gibran sudah terprediksi jika melihat tren elektabilitas yang terus melejit jelang pemilu 2024. Tak hanya memenangkan Pilpres, Arya menyebut torehan angka yang diraih Prabowo Gibran menjadi yang tertinggi dari angka kemenangan Capres-Cawapres era sebelumnya, termasuk Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 yang mendapatkan angka 55%. Adapun berdasarkan estimasi perolehan suara yang didapat berdasar dari Quick Count yang digelar CSIS bersama Ceres Network atau CN, suara untuk Prabowo Gibran nyaris memimpin di semua wilayah tanah air. Tidak tanggung-tanggung, angka dukungan untuk paslon usungan Koalisi Indonesia Maju itu terpaut hingga puluhan persen dibanding paslon lainnya. Arya menyebut capaian itu telah memenuhi syarat kemenangan dalam Pilpres yang termuat dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pasangan capres-cawapres yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara di pemilu, sedikitnya 20% di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, maka dapat dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Terkait kemenangan Prabowo Gibran, Arya mengatakan dipengaruhi oleh sejumlah hal. Satu di antaranya adalah angka split ticket voting yang terjadi pada pendukung partai koalisi Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Tanya itu kemenangan Prabowo Gibran juga mendapat pengaruh dari tim strategi kampanye yang menyasar platform TikTok serta keterlibatan influencer berpengaruh. Pihak TKN Prabowo Gibran mengklaim ada partai politik yang ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran kelak. Namun parpol itu disebut mengajukan aturan main sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid dalam keterangan pada Rabu 21 Februari kemarin. Nusron menyampaikan kondisi ini saat menanggapi pertanyaan mengenai perkembangan lobi politik Prabowo Gibran yang berencana mengajak parpol kubu 01 dan 03 untuk bergabung. Adapun mulanya Nusron menjelaskan bahwa situasi perpolitikan Indonesia sudah memasuki tahapan rekonsiliasi. Pasalnya komunikasi yang dikedepankan tak lagi dalam rangka suatu pertandingan. Nusron lantas mengajak semua pihak agar bisa bersatu dalam membangun bangsa. Ia kemudian menyinggung mengenai parpol yang mengajukan aturan main sendiri. Menurutnya, parpol tersebut harusnya mengikuti aturan main dari kubu Prabowo Gibran. Pasalnya, sebagai pihak yang diajak, harusnya tidak menentukan aturan main sendiri, melainkan mengikuti aturan yang sudah ada.
Proses rekapitulasi suara dari KPU RI masih terus berjalan hingga kini. Data pada Kamis 22 Februari pukul 6 pagi menunjukkan bahwa Prabowo Gibran mendapatkan angka sebesar 58,88% atau 63.453.294 suara. Kemudian disusul pasangan Anies Caimin di posisi kedua dengan angka 24,09% atau 25.965.570 suara. Di posisi ketiga ada Ganjar Mahfud yang mendapatkan angka 17,03% atau 18.348.883 suara. Lalu bagaimana dengan perolehan angka para paslon di tiap provinsi? Berikut ini kami tampilkan datanya. Untuk Provinsi Aceh, jumlah data yang sudah masuk mencapai 73,03%. Di Provinsi Aceh ini, pasangan Amin unggul jauh dari dua paslon lainnya dengan angka 75,75%. Sementara di posisi kedua, ada Prabowo Gibran dengan angka 22,05% dan di posisi ketiga dengan selisih angka yang sangat jauh, ada Ganjar Mahfud 2,19%. Lalu beralih ke Bali, kondisinya berbanding terbalik. Untuk Bali, jumlah data yang sudah masuk mencapai 55,51%. Prabowo Gibran unggul 52,05%, kemudian selisihnya cukup dekat, yakni Ganjar Mahfud 44,89%. Dan Amin dengan selisih yang sangat jauh 3,06%. Kita beralih ke Banten. Jumlah data yang sudah masuk mencapai 69,98%. Prabowo Gibran unggul 56,48%. Amin di posisi kedua 33,82% dan Ganjar Mahfud 9,70%. Kita ke Bengkulu, jumlah data yang sudah masuk mencapai 89,86% atau nyaris 90%. Prabowo Gibran unggul jauh dengan angka 70,31%, disusul Amin 18,10% dan Ganjar Mahfud 11,59%. Di daerah istimewa Yogyakarta atau DIY, jumlah data yang sudah masuk mencapai 78,21%. Prabowo Gibran masih unggul 50,98%, Ganjar Mahfud di posisi kedua 29,82%, dan Amin di posisi ketiga 19,20%. Untuk wilayah DKI Jakarta, data yang sudah masuk 70,17%. Prabowo Gibran unggul tipis atas Amin 41,89%, sementara Amin 40,46%. Disusul Ganjar Mahfud 17,66%. Untuk wilayah Gorontalo, data yang sudah masuk 84,06%. Prabowo Gibran masih unggul 65,44%, disusul Amin 29,11% dan Ganjar Mahfud sangat jauh selisihnya 5,45%. Kita ke Jambi, data yang sudah masuk mencapai 76,80%. Prabowo Gibran unggul 64,87%, disusul Amin 24,43% dan Ganjar Mahfud 10,7%. Kita beralih ke Jawa Barat, data yang sudah masuk 70,77%. Prabowo Gibran masih memimpin 58,33%, disusul Amin 31,80% dan Ganjar Mahfud 9,86%. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Di kandang banteng ini, Prabowo Gibran unggul 52,95%, disusul Ganjar Mahfud 34,39% dan Anies Muhaimin 12,66%. Data yang sudah masuk mencapai 88,21%. Dari Jawa Tengah kita bergeser ke Jawa Timur, data yang sudah masuk 82,76%. Prabowo Gibran masih unggul 66,7%, disusul Ganjar Mahfud 17,8% dan Amin 15,49%. Di Kalimantan Barat, data yang masuk mencapai 77,78%. Prabowo Gibran masih teratas
dengan angka 60,62%, disusul Amin 23,10%, dan di posisi ketiga Ganjar Mahfud 16,29%. Untuk Kalimantan Selatan, jumlah data yang sudah masuk 66,78%. Posisi teratas masih ditempati Prabowo Gibran dengan angka 57,02%, Amin di posisi kedua 36,48%, dan Ganjar Mahfud dengan selisih angka yang cukup jauh yakni 6,49%. Di Kalimantan Tengah, data yang sudah masuk 72,75%. Prabowo Gibran unggul jauh dari dua paslon lain 72,1%. Di posisi kedua dengan selisih angka yang cukup signifikan, Amin 17,09% dan Ganjar Mahfud 10,81%. Untuk Kalimantan Timur, data yang sudah masuk 64,64%. Prabowo Gibran dengan angka 69,18%. Kemudian di posisi kedua Amin 20,07% dan posisi ketiga Ganjar Mahfud 10,75%. Untuk Kalimantan Utara, data yang sudah masuk 72,94%. Di posisi pertama, Prabowo Gibran 69,45%, disusul Amin 18,27% dan Ganjar Mahfud 12,28%. Kita beralih ke Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung tepatnya, data yang sudah masuk 82,58%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 60,15%, disusul Amin 22,15% dan Ganjar Mahfud 17,7%. Kita bergeser ke Kepulauan Riau, data yang sudah masuk 57,12%, Prabowo Gibran unggul 55,78%, disusul di posisi kedua Amin 32,59% dan Ganjar Mahfud 11,64%. Untuk Provinsi Lampung, data yang sudah masuk 87,93%. Prabowo Gibran di posisi pertama 69,59%. Kemudian di posisi kedua dan tiga selisihnya cukup tipis. Ganjar Mahfud 15,22% dan Amin juga di angka 15, selisihnya 0,19%. Kemudian Maluku, jumlah data yang sudah masuk 51,53%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 64,19%. Di posisi kedua ada Amin 18,79% dan Ganjar Mahfud 17,01%. Di Maluku Utara, data yang sudah masuk 54,77%. Prabowo Gibran masih teratas 60,84%. Di posisi kedua, Anies Muhaimin 26,74% dan Ganjar Mahfud 12,42%. Di Nusa Tenggara Barat, data yang sudah masuk 78,10%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 66,62%, disusul Amin 25,74% dan Ganjar Mahfud dengan selisih cukup jauh 7,64%. Kita bergeser ke Nusa Tenggara Timur, data yang sudah masuk 67,47%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 61,22%, disusul Ganjar Mahfud 33,32%, dan di posisi ketiga angkanya cukup jauh, Anies Muhaimin 5,46%. Kita beralih ke Papua, data yang sudah masuk baru 29,40%. Prabowo Gibran masih unggul 58,22%, disusul Ganjar Mahfud 30,32% dan Amin 11,45%. Papua Barat, data yang sudah masuk 23,71%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 61,54%. Disusul di posisi kedua Ganjar Mahfud 27,36% dan Amin di posisi ketiga 11,1%. Untuk Papua Barat Daya, Prabowo Gibran
teratas dengan angka 59,25% atau nyaris 60%. Di posisi ketiga Ganjar Mahfud 26,68% dan Amin 14,08%. Data yang sudah masuk mencapai 37,76%. Untuk Papua Pegunungan, data yang baru masuk baru 0,07%. Prabowo Gibran memimpin dengan angka 60,55%, disusul Amin 20%, dan tipis selisihnya Ganjar Mahfud 19,45%. Di Papua Selatan, Prabowo kembali unggul 71,22%. Di posisi kedua, angkanya cukup signifikan, selisihnya Ganjar Mahfud 18,73%, dan Amin di posisi ketiga 10,05%. Data yang sudah masuk 18,08%. Untuk Papua Tengah, jumlah data yang sudah masuk 4,64%. Prabowo Gibran masih teratas 61,4%, disusul Ganjar Mahfud 28,1% dan Amin 10,5%. Dari Pulau Papua kita beralih ke Pulau Sumatera. Jumlah data yang sudah masuk, tepatnya di Riau, 64,15%. Prabowo Gibran unggul 51,74%, disusul Amin 38,83%, dan Ganjar Mahfud di posisi ketiga 9,42%. Untuk Sulawesi Barat, data yang sudah masuk 84,64%. Prabowo Gibran unggul 64,71%, di posisi kedua Amin 27,9%, dan di posisi ketiga Ganjar Mahfud 7,4%. Untuk Sulawesi Selatan, data yang sudah masuk 76,67%. Prabowo Gibran 56,9%, Amin 38,17%, dan Ganjar Mahfud dengan selisih angka yang cukup jauh, yakni 4,93% di posisi ketiga. Sementara di Sulawesi Tengah, data yang sudah masuk 74,74%. Prabowo Gibran masih memimpin 69,4%, disusul Amin 21,7% dan Ganjar Mahfud 8,9%. Di Sulawesi Tenggara, jumlah data yang sudah masuk 82,24%. Prabowo Gibran unggul 70,69%, disusul Amin 23,37% dan Ganjar Mahfud 5,95%. Di Sulawesi Utara, Prabowo Gibran unggul 75,33%. Di posisi kedua, selisih angka yang cukup jauh, Ganjar Mahfud 17,34% dan Amin 7,33%. Jumlah data yang sudah masuk 88,85%. Sementara di Sumatera Barat, jumlah data yang sudah masuk 79,40% atau nyaris 80%. Amin unggul dengan angka 56,48%. Di posisi kedua, Prabowo Gibran 39,47% dan Ganjar Mahfud selisih dengan angka yang cukup jauh, yakni 4,05%. Di Sumatera Selatan, Prabowo Gibran unggul 69,9%. Di posisi kedua ada Amin 18,36% dan Ganjar Mahfud 11,73%. Data yang sudah masuk mencapai 79,52%, nyaris 80%. Sementara di Sumatera Utara, data yang sudah masuk mencapai 58,64%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 59,4%. Di posisi kedua ada Amin 28,22% dan Ganjar Mahfud 12,38%. Demikian informasi dalam Real Count kali ini. Itu tadi adalah data Real Count dari 38 provinsi di Indonesia dan masih akan terus kami update jumlahnya di tiap jamnya. Pagi Anda sedang menyaksikan live Real Count Pemilu 2024 bersama saya, Siska Mawaski. Kami akan menampilkan sejumlah berita terkait pemilu dan tentunya data terkini mengenai Real Count Pilpres 2024. Dan langsung saja kita ke berita pertama.
Hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024 menempatkan pasangan Prabowo Gibran berada di urutan teratas. Dari hasil quick count sejumlah lembaga survei, Prabowo Gibran unggul dengan rata-rata angka 58%. Merespons hasil ini, lembaga Center for Strategic and International Studies atau CSIS memprediksi kemenangan yang diraih dalam satu putaran. Ketua Departemen Politik dan Perubahan CSIS, Arya Fernandes, melalui keterangan resmi pada Rabu 21 Februari, menganalisa kemenangan Prabowo Gibran sudah terprediksi jika melihat tren elektabilitas yang terus melejit jelang pemilu 2024. Tak hanya memenangkan Pilpres, Arya menyebut torehan angka yang diraih Prabowo Gibran menjadi yang tertinggi dari angka kemenangan Capres-Cawapres era sebelumnya, termasuk Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 yang mendapatkan angka 55%. Adapun berdasarkan estimasi perolehan suara yang didapat berdasar dari quick count yang digelar CSIS bersama Ceres Network atau CN, suara untuk Prabowo Gibran nyaris memimpin di semua wilayah tanah air. Tidak tanggung-tanggung, angka dukungan untuk paslon usungan Koalisi Indonesia Maju itu terpaut hingga puluhan persen dibanding paslon lainnya. Arya menyebut capaian itu telah memenuhi syarat kemenangan dalam Pilpres yang termuat dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pasangan Capres-Cawapres yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara di pemilu, sedikitnya 20% di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, maka dapat dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Terkait kemenangan Prabowo Gibran, Arya mengatakan dipengaruhi oleh sejumlah hal. Satu di antaranya adalah angka split ticket voting yang terjadi pada pendukung partai koalisi Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Tanya itu kemenangan Prabowo Gibran juga mendapat pengaruh dari tim strategi kampanye yang menyasar platform TikTok serta keterlibatan influencer berpengaruh. Pihak TKN Prabowo Gibran mengklaim ada partai politik yang ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran kelak. Namun parpol itu disebut mengajukan aturan main sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid dalam keterangan pada Rabu 21 Februari kemarin. Nusron menyampaikan kondisi ini saat menanggapi pertanyaan mengenai perkembangan lobi politik Prabowo Gibran yang berencana mengajak parpol kubu 01 dan 03 untuk bergabung. Adapun mulanya Nusron menjelaskan bahwa situasi perpolitikan Indonesia sudah memasuki proses rekapitulasi suara dari KPU RI masih terus berjalan hingga kini. Data pada Kamis 22 Februari pukul 6 pagi menunjukkan bahwa Prabowo Gibran mendapatkan angka sebesar 58,88% atau 63.453.294 suara. Kemudian disusul pasangan Anies Caimin di posisi kedua dengan angka 24,09% atau 25.965.570 suara. Di posisi ketiga ada Ganjar Mahfud yang mendapatkan angka 17,03% atau 18.348.883 suara. Lalu bagaimana dengan perolehan angka para paslon di tiap provinsi? Berikut ini kami tampilkan datanya. Untuk Provinsi Aceh, jumlah data yang sudah masuk mencapai 73,03%. Di Provinsi Aceh ini, pasangan Amin unggul jauh dari dua paslon lainnya dengan angka 75,75%. Sementara di posisi kedua, ada Prabowo Gibran dengan angka 22,05% dan di posisi ketiga dengan selisih angka yang sangat jauh, ada Ganjar Mahfud 2,19%.
Lalu beralih ke Bali, kondisinya berbanding terbalik. Untuk Bali, jumlah data yang sudah masuk mencapai 55,51%. Prabowo Gibran unggul 52,05%, kemudian selisihnya cukup dekat, yakni Ganjar Mahfud 44,89%. Dan Amin dengan selisih yang sangat jauh 3,06%. Kita beralih ke Banten. Jumlah data yang sudah masuk mencapai 69,98%. Prabowo Gibran unggul 56,48%. Amin di posisi kedua 33,82% dan Ganjar Mahfud 9,70%. Kita ke Bengkulu, jumlah data yang sudah masuk mencapai 89,86% atau nyaris 90%. Prabowo Gibran unggul jauh dengan angka 70,31%, disusul Amin 18,10% dan Ganjar Mahfud 11,59%. Di daerah istimewa Yogyakarta atau DIY, jumlah data yang sudah masuk mencapai 78,21%. Prabowo Gibran masih unggul 50,98%, Ganjar Mahfud di posisi kedua 29,82%, dan Amin di posisi ketiga 19,20%. Untuk wilayah DKI Jakarta, data yang sudah masuk 70,17%. Prabowo Gibran unggul tipis atas Amin 41,89%, sementara Amin 40,46%. Disusul Ganjar Mahfud 17,66%. Untuk wilayah Gorontalo, data yang sudah masuk 84,06%. Prabowo Gibran masih unggul 65,44%. Halo, selamat pagi Tribuners. Anda sedang menyaksikan live real count bersama saya Nurul Asari. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto turut merespons PDIP yang menolak penggunaan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara pemilu 2024. Hadi mengatakan bahwa nantinya akan mengatur mekanisme tersebut pada waktu yang tepat, sebab ia lebih mengutamakan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Pernyataan itu disampaikan oleh Hadi seusai serah terima jabatan Menko Polhukam di ruang Parikesit Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Rabu 21 Februari. Mantan Menteri ATR itu menegaskan persoalan itu tak bisa diabaikan, namun tetap harus melihat situasi dan juga kondisi politik saat ini. Sebagai Menko Polhukam yang akan menjabat selama kurang lebih 8 bulan, Hadi ingin memastikan bahwa situasi kondusif seusai pemilu 2024 berlangsung. Diketahui Dewan Pimpinan Pusat PDIP menolak penggunaan Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara pemilu 2024. Penolakan itu tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dan juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto. Surat tersebut dibuat pada 20 Februari 2024 dan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Surat pernyataan ini telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Karena permasalahan itu juga menyangkut dengan permasalahan tanah yang selama ini juga saya bantu sebagai Menteri ATR membantu untuk menyelesaikan permasalahan PLBI. Pak, ini kan Pak Ganjar mengusulkan mendorong DPR untuk hak angket mengusut kecurangan pemilu, Pak. Kalau dari pemerintah pandangannya gimana, Pak? Ya itu nanti dulu, ya itu kita lihat nanti. Suasana sekarang kita jaga kondusif, suasana aman ini yang harus benar-benar kita jaga. Ada komunikasi dengan KPU menolak pemilu, Pak. Ini bagaimana? Ya, saya sampaikan sekali lagi, kita jaga kondusivitas yang saat ini terjadi. Kita utamakan adalah kesatuan bangsa. Ada komunikasi nggak Pak dengan Pak Mahfud sebelumnya? Saya baru dilantik sekarang, insya Allah dalam waktu dekat saya juga akan berkunjung ke tempat Pak Mahfud MD dan seluruh tokoh bangsa saya akan datangi semua. Ya, target penyelesaian banyak fokus masyarakat itu pada KPU karena Sirekapnya bermasalah, gitu Pak. Kalau dari pemerintah sendiri nanti akan apakah ada koordinasi? Ya itu kan asumsi nanti dulu aja ya. Kalau sudah, saya kira hal itu masih jauh, nanti aja kalau sudah
ada laporan itu, dan saya minta kita harus benar-benar menjaga situasi yang kondusif. Ini harus kita jaga benar-benar supaya kita semuanya juga nyaman. Sekali lagi, pilihan boleh beda, namun persatuan dan kesatuan bangsa tetap harus terjaga. Ya, terima kasih. Ya, baik, karena permasalahan itu juga menyangkut dengan permasalahan tanah yang selama ini juga saya bantu sebagai Menteri ATR, membantu untuk menyelesaikan permasalahan BLBI. Pak, ini kan Pak Ganjar mengusulkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY turut merespons soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan oleh kubu 01 dan juga 03. AHY lantas mengajak seluruh peserta pemilu untuk segera move on menyikapi hasil Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh AHY di Istana Negara Jakarta pada Rabu 21 Februari 2024. Menurutnya dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menghadapi banyak tantangan, sehingga harus bersatu untuk membangun kembali rekonsiliasi bangsa. Dalam hal ini, AHY mengatakan meski hasil pemilu belum resmi diumumkan, namun pemenangnya sudah bisa diketahui berdasarkan pada hitung cepat dan juga dari hasil perhitungan manual di berbagai lembaga, di mana Prabowo Gibran yang diusung oleh Partai Demokrat unggul dengan raihan suara mendekati 60% dan diprediksi akan menang Pilpres dalam satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap akan menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas dan juga sampai dengan hasil akhir rekapitulasi suara pemilu 2024. Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan. 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa, dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik. Tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus saya selesaikan. Yang jelas kita tidak usah prejudis ya. Tribuners, KPU kembali merilis data terbaru sementara hasil real count pada hari ini Kamis 22 Februari pukul 8 waktu Indonesia Barat yang menunjukkan sudah ada data masuk 612.469 dari 823.236 TPS atau sekitar 74,40%. Dari data tersebut, pasangan Prabowo Gibran juga masih terus unggul dengan angka sebesar 58,88% atau 63.480.726 suara. Kemudian disusul oleh pasangan Anies dan juga Caimin di posisi kedua dengan angka 24,09% atau 25.974.742 suara. Kemudian di posisi ketiga ada Ganjar Mahfud yang mendapatkan angka 17,03% atau 18.355.601 suara. Berikut ini perolehan suara masing-masing paslon di setiap provinsi. Di Provinsi Aceh, terlihat pasangan Anies Muhaimin masih unggul dengan suara sebanyak 75,75%, lalu disusul pasangan Prabowo Gibran 22,05%, dan di posisi ketiga ada Ganjar Mahfud 2,19%. Selanjutnya, kita beralih ke Provinsi Bali. Di Provinsi Bali, pasangan Prabowo Gibran juga kembali unggul dengan perolehan suara 52,05%, kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud 44,89%, lalu di posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin 3,06%.
Selanjutnya di Provinsi Banten, Prabowo Gibran juga masih unggul jauh dengan perolehan suara 56,48%. Lalu disusul Anies Muhaimin 33,82% dan di posisi ketiga ditempati oleh Ganjar Mahfud 9,70%. Selanjutnya di Provinsi Bengkulu, Prabowo Gibran juga masih unggul dengan perolehan suara 70,31%, kemudian disusul Anies Muhaimin 18,10% dan di posisi ketiga ada Ganjar Mahfud 11,59%. Selanjutnya kita bergeser ke DIY. Prabowo Gibran juga masih menempati posisi pertama dengan perolehan suara sebanyak 50,98%, lalu disusul oleh Ganjar Mahfud 29,82%. Lalu di posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin 19,21%. Selanjutnya di DKI Jakarta, pasangan Prabowo Gibran unggul tipis dengan suara sebanyak 41,88%, disusul Anies Muhaimin 40,46% dan Ganjar Mahfud 17,66%. Selanjutnya di Gorontalo, pasangan Prabowo Gibran unggul jauh dengan perolehan suara 65,44%, disusul Anies Muhaimin 29,11% dan di posisi ketiga Ganjar Mahfud 5,45%. Selanjutnya di Jambi, Prabowo Gibran juga lagi-lagi masih terus unggul dengan suara sebanyak 64,87%, kemudian disusul Anies Muhaimin 24,43% dan di posisi ketiga ditempati Ganjar Mahfud 10,7%. Selanjutnya kita bergeser ke Provinsi Jawa Barat. Pasangan Prabowo Gibran juga masih unggul dibanding dengan dua paslon lainnya dengan perolehan suara sebanyak 58,33%. Kemudian disusul Anies Muhaimin 31,80% dan Ganjar Mahfud 9,87%. Kita bergeser ke Jawa Tengah, terlihat Prabowo Gibran juga masih jauh unggul dengan perolehan suara 52,95%, disusul Ganjar Mahfud 34,39% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan suara sebanyak 12,66%. Selanjutnya di Jawa Timur, Prabowo Gibran juga masih unggul dengan perolehan suara 66,71%, kemudian disusul Ganjar Mahfud 17,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin 15,49%. Kita bergeser ke Kalimantan Barat, pasangan Prabowo Gibran juga masih memimpin dengan suara terbanyak 60,61%, disusul Anies Muhaimin 23,10% dan Ganjar Mahfud 16,29%. Selanjutnya di Kalimantan Selatan, Prabowo Gibran juga masih unggul dengan perolehan suara 57,02%, lalu Anies Muhaimin 36,48% dan Ganjar Mahfud 6,49%. Selanjutnya di Kalimantan Tengah, terlihat Prabowo Gibran juga masih unggul dengan perolehan suara sebanyak 72,11%, lalu disusul Anies Muhaimin 17,08% dan di posisi ketiga ada Ganjar Mahfud 10,81%. Selanjutnya di Kalimantan Timur, Prabowo Gibran juga masih jauh unggul dengan perolehan suara 69,18%. Lalu disusul oleh Anies Muhaimin 20,07% dan posisi ketiga ditempati oleh Ganjar Mahfud 10,75%. Selanjutnya di Kalimantan Utara juga terlihat Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan suara sebanyak 69,43%, disusul Anies Muhaimin 18,30% dan Ganjar Mahfud 12,27%. Selanjutnya di Kepulauan Bangka Belitung terlihat Prabowo Gibran juga masih unggul dengan perolehan suara 60,16%, lalu disusul Anies Muhaimin 22,15% dan Ganjar Mahfud 17,7%.
Kita bergeser ke Kepulauan Riau, terlihat Prabowo Gibran juga masih memimpin dengan suara 55,78%, disusul Anies Mohaimin 32,59%, dan Ganjar Mahfud di posisi ketiga dengan suara 11,64%. Selanjutnya di Provinsi Lampung, terlihat Prabowo Gibran unggul dengan suara 69,59%. Lalu disusul dengan Ganjar Mahfud yang memiliki suara sebanyak 15,22% dan bersaing ketat dengan pasangan Anies Mohaimin dengan perolehan suara 15,19%. Selanjutnya di Maluku, Prabowo Gibran masih unggul 64,19%, kemudian disusul Anies Mohaimin 18,79% dan juga bersaing ketat dengan pasangan Ganjar Mahfud 17,02%. Selanjutnya di Maluku Utara, Prabowo Gibran masih memimpin 60,87%, disusul Anies Mohaimin 26,71% dan Ganjar Mahfud di posisi ketiga 12,42%. Selanjutnya di Nusa Tenggara Barat, Prabowo Gibran juga masih terlihat unggul dengan perolehan suara 66,62%. Lalu Anies Mohaimin 25,74% dan Ganjar Mahfud 7,64%. Selanjutnya di Nusa Tenggara Timur, Prabowo Gibran masih memimpin jauh dengan perolehan suara 61,22%, kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud 33,32%, dan di posisi ketiga ditempati oleh Anies Mohaimin dengan suara 5,46%. Kita bergeser ke Papua, terlihat Prabowo Gibran juga di Papua masih unggul dengan suara 58,11%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud 30,48% dan Anies Mohaimin 11,4%. Selanjutnya di Papua Barat, Prabowo Gibran juga masih unggul dengan perolehan suara 61,54%, disusul Ganjar Mahfud 27,36% dan Anies Mohaimin 11,1%. Selanjutnya Papua Barat Daya juga masih unggul untuk pasangan Prabowo Gibran dengan suara 59,25%. Lalu disusul Ganjar Mahfud 26,68% dan Anies Mohaimin 14,08%. Kita beralih ke Papua Pegunungan, terlihat Prabowo Gibran juga di sana masih jauh unggul dengan suara 60,55%, disusul oleh Anies Mohaimin 20% dan bersaing ketat dengan Ganjar Mahfud 19,45%. Selanjutnya di Papua Selatan, terlihat Prabowo Gibran masih memimpin dengan suara 71,22%, kemudian disusul Ganjar Mahfud 18,73% dan Anies Mohaimin 10,05%. Selanjutnya di Papua Tengah, Prabowo Gibran juga di sana masih unggul 61,4%, lalu disusul Ganjar Mahfud 28,1% dan Anies Mohaimin 10,5%. Selanjutnya di Riau, Prabowo Gibran juga terlihat masih unggul dengan suara 51,74%, lalu disusul Anies Mohaimin 38,83% dan Ganjar Mahfud 9,42%. Selanjutnya di Sulawesi Barat, Prabowo Gibran juga masih memimpin dengan perolehan suara 64,71%, kemudian disusul Anies Mohaimin 27,9% dan Ganjar Mahfud 7,4%. Selanjutnya di Sulawesi Selatan, Prabowo Gibran juga masih jauh unggul dengan suara 56,9%, kemudian Anies Mohaimin 38,17% dan Ganjar Mahfud 4,93%. Selanjutnya, Sulawesi Tengah juga masih menjadi kandang untuk Prabowo Gibran dengan suara sebanyak 69,4%, kemudian disusul Anies Mohaimin 21,7% dan Ganjar Mahfud 8,9%. Lalu di Sulawesi Tenggara, Prabowo Gibran juga masih memimpin dengan suara sebanyak 70,69%, disusul Anies Mohaimin 23,36% dan Ganjar Mahfud 5,94%. Selanjutnya di Sulawesi Utara, terlihat Prabowo Gibran juga jauh unggul dengan suara 75,33%,
Disusul Ganjar Mahfud 17,34% dan Anies Mohaimin 7,33%. Di Sumatera Barat, pasangan Anies Mohaimin kali ini memimpin dengan suara sebanyak 56,49%. Kemudian di posisi kedua Prabowo Gibran 39,47% dan Ganjar Mahfud 4,05%. Kemudian di Sumatera Selatan, Prabowo Gibran kembali unggul dengan suara 69,9%. Kemudian disusul Anies Mohaimin 18,36% dan Ganjar Mahfud 11,73%. Kemudian di Sumatera Utara, Prabowo Gibran juga masih mendapatkan suara paling banyak dengan perolehan 59,39%, lalu disusul Anies Mohaimin 28,23% dan Ganjar Mahfud 12,38%. Halo, selamat pagi Tribuners. Anda sedang menyaksikan Live Real Count bersama saya Nurul Asari. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto turut merespons PDIP yang menolak penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara pemilu 2024. Hadi mengatakan bahwa nantinya akan mengatur mekanisme tersebut pada waktu yang tepat, sebab ia lebih mengutamakan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Pernyataan itu disampaikan oleh Hadi seusai serah terima jabatan Menko Polhukam di ruang Parikesit Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Rabu 21 Februari. Mantan Menteri ATR itu menegaskan persoalan itu tak bisa diabaikan, namun tetap harus melihat situasi dan juga kondisi politik saat ini.
Sebagai Menko Polhukam yang akan menjabat selama kurang lebih 8 bulan, Hadi ingin memastikan bahwa situasi kondusif seusai pemilu 2024 berlangsung. Diketahui Dewan Pimpinan Pusat PDIP menolak penggunaan Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara pemilu 2024. Penolakan itu tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dan juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto. Surat tersebut dibuat pada 20 Februari 2024 dan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Surat pernyataan ini telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Karena permasalahan itu juga menyangkut dengan permasalahan tanah yang selama ini juga saya bantu sebagai Menteri ATR membantu untuk menyelesaikan permasalahan PLBI. Pak, ini kan Pak Ganjar mengusulkan mendorong DPR untuk hak angket mengusut kecurangan pemilu, Pak. Kalau dari pemerintah pandangannya gimana, Pak? Ya itu nanti dulu ya, itu kita lihat nanti. Suasana sekarang kita jaga kondusif, suasana aman, ini yang harus benar-benar kita jaga. Ada komunikasi dengan KPU menolak pemilu, Pak. Ini bagaimana? Ya, Menyampaikan surat menolak ya pemilu. saya sampaikan sekali lagi, kita jaga kondusivitas yang saat ini terjadi. Kita utamakan adalah persatuan kesatuan bangsa. Ada komunikasi nggak Pak dengan Pak Mahfud sebelumnya? Saya baru dilantik sekarang, insya Allah dalam waktu dekat saya juga akan berkunjung ke tempat Pak Mahfud MD dan seluruh tokoh bangsa saya akan datangi semua. Ya, Target fokus, banyak fokus masyarakat itu pada KPU karena Sirekapnya bermasalah, begitu Pak. Kalau dari pemerintah sendiri nanti akan apakah ada koordinasi? Ya itu kan asumsi nanti dulu aja ya. Kalau sudah, saya kira hal itu masih jauh nanti aja kalau sudah ada laporan itu dan saya minta kita harus benar-benar menjaga situasi yang kondusif. Ini harus kita jaga benar-benar supaya kita semuanya juga nyaman. Sekali lagi, pilihan boleh beda, namun persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Ya, terima kasih. Ya, itu karena permasalahan itu juga menyangkut dengan permasalahan tanah yang selama ini juga saya bantu sebagai Menteri ATR membantu untuk menyelesaikan permasalahan PLBI. Pak, ini kan Pak Ganjar mengusulkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY turut merespons soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan oleh kubu 01 dan juga 03. AHY lantas mengajak seluruh peserta pemilu untuk segera move on menyikapi hasil Pilpres